Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, materi kita hari ini adalah materi tentang deret dan terapannya di bidang ekonomi. Oke, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret itu dinamakan suku. Nah, teman-teman harus ingat, itu yang dimaksud dengan suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret. Nah, deret itu terbagi atas dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung itu dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dan suku berurutan. Nah, ada dua rumus yang harus kita ketahui bersama untuk perhitungan deret hitung. Nah, yang pertama itu mencari nilai suku KN dari deret hitung. Kemudian yang kedua untuk mencari jumlah nilai dari semua suku pada deret hitung. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang mencari nilai suku KN dari deret hitung. Nah, rumusnya adalah SN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, di mana A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, contohnya itu nilai suku ke 101 dari deret hitung 3, 5, 7, 9, 11 itu adalah, nah yang pertama-tama kita harus ketahui dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah, dari soal diketahui bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan N sama dengan 101. Nah, ditanyakan itu SN-nya, maka N-nya diganti dengan 101. Jadi S101 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sehingga S101 sama dengan 3 ditambah 101 kurang 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah 203. Bisa dipahami ya, ini kan A-nya adalah suku pertama. Nah, suku pertamanya itu adalah 3. Nah, pembedanya itu 2 karena 3 ke 5, 5 ke 7, 9 ke 11 itu ada 2 pembeda atau ada 2 angka sebelumnya. Nah, rumus kedua itu adalah mencari jumlah nilai dari semua suku pada deret hitung. Nah, rumusnya adalah DN sama dengan 1/2 dikali N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, contohnya itu berapa jumlah semua suku sampai dengan suku yang ke-25 dari deret 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jawabannya itu dari soal kita ketahui A sama dengan 3, B sama dengan 25. Nah, N-nya itu sama dengan 25 karena kita mencari suku KN. Nah, kita masukkan rumus yaitu DN sama dengan 1/2 N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi 1/2 dikali 25 dikali 2 dikali 3 tambah 25 dikurang 1 dikali 2. Nah, yang kita selesaikan dulu adalah yang di dalam kurung. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6, tambah 25 kurang 1 itu hasilnya 24 kali 2. Jadi teman-teman harus ingat kembali aturan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Mana yang duluan dikerjakan. Oke, maka didapatlah itu D25 sama dengan 675. Nah, lanjut kita masuk di deret ukur. Nah, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi harus bisa bedakan bahwa deret
hitung itu berupa penjumlahan, sedangkan deret ukur itu berupa perkalian. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku deret ukur itu dinamakan pengganda. Nah, tadi kan pembeda, sekarang untuk deret ukur itu harus diingat bahwa membedakannya itu disebut pengganda, yaitu merupakan hasil bagi nilai suku terhadap nilai suku di depannya. Nah, ada juga rumusnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu mencari nilai suku ke N dari deret ukur. Kedua, mencari jumlah sampai dengan N suku. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, pertama kita mencari nilai suku ke N dari deret ukur. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N sama dengan indeks suku. Contohnya, berapa nilai suku yang keenam dari deret 2, 4, 8, 16, 32? Nah, diketahui A adalah suku pertama adalah 2. P adalah pengganda di mana P-nya adalah 2. Kemudian yang kita cari N-nya sama dengan 6. Sehingga S6 sama dengan A kali P pangkat N kurang 1. Nah, hasilnya adalah S6 sama dengan 64. Selanjutnya untuk rumus kedua yaitu mencari jumlah sampai dengan N suku. Nah, rumusnya adalah Dn sama dengan A kali 1 kurang P pangkat N dibagi dengan 1 kurang P, di mana A adalah suku pertama, P adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, contohnya, berapa jumlah semua suku yang kelima dari 2, 4, 8, 16, dan 32? Nah, diketahui A sama dengan 2 yaitu suku pertama, P itu pembeda adalah 2, dan yang kita cari adalah N sama dengan 5. Nah, dimasukkanlah rumusnya D5 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 2 pangkat 5 dibagi 1 kurang 2. Nah, hasilnya adalah 62. Itulah D5-nya. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang deret hitung dan deret ukur, nah selanjutnya kita belajar tentang bagaimana penggunaan deret itu di bidang ekonomi. Nah, berikut penjelasannya. Dalam bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret itu sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Nah, apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret hitung atau deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan ditetapkan untuk menganalisisnya. Nah, ada 3 penggunaan deret dalam ekonomi. Yang pertama adalah model perkembangan usaha. Kedua, model bunga majemuk. Ketiga, model pertumbuhan penduduk. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misal produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Nah, berpola deret hitung maksudnya adalah variabel bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Sebuah perusahaan jamu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Nah, jika perkembangan produksinya itu tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkannya pada bulan kelima, serta berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut?
Nah, diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, dan N sama dengan 5. Nah, ditanyakan berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima, serta berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Nah, rumusnya adalah SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, S5-nya itu sama dengan 5.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima itu adalah 5.000 bungkus. Lanjut di model bunga majemuk. Nah, model bunga majemuk adalah penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian tingkat bunganya atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Nah, itu untuk model bunga majemuk. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun itu setingkat 1, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, di mana P itu adalah jumlah sekarang, N adalah jumlah tahun, dan I adalah tingkat bunga per tahun atau jumlah bunga per tahun. Nah, rumus di atas atau rumus sebelumnya itu mengandung anggapan tersirat bahwa bunga diperhitungkan atau dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun. Apabila bunga diperhitungkan atau dibayarkan lebih dari 1 kali, misalkan M kali, masing-masing I per M itu 1 tahun, maka jumlah di masa depan itu menjadi Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat M kali N, di mana M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Suku 1 tambah I dan 1 tambah I per M dalam dunia bisnis itu dinamakan faktor bunga majemuk atau compounding interest factor, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari satu bilangan yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa yang akan datang dari suatu jumlah sekarang. Nah, dari rumus di atas atau sebelumnya, dengan manipulasi matematik dapat dihitung nilai sekarang apabila yang diketahui jumlahnya di masa datang. Nah, nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang adalah P sama dengan 1/1 tambah I pangkat N kali F, atau P sama dengan 1 bagi 1 tambah I per M pangkat M kali N kali F. Nah, suku 1/1 tambah I pangkat N atau 1 bagi 1 tambah I per M pangkat M kali N itu dinamakan faktor diskon atau discount factor, yaitu suatu bilangan yang lebih kecil dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah di masa datang. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, diketahui P-nya itu 5 juta, N-nya adalah 3, dengan I adalah 2% atau 0,02. Nah, penyelesaiannya F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, di mana F sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,02 pangkat 3. Nah, didapatkanlah itu 5 juta dikali 1,061208. Nah, didapatkan hasilnya adalah 5.306.040. Nah, ini yang terakhir ya tentang model pertumbuhan penduduk. Nah, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi
adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Nah, model pertumbuhan penduduknya itu adalah PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1, di mana R besar itu sama dengan 1 tambah R. Nah, P1 adalah jumlah pada tahun pertama, PT adalah jumlah pada tahun ke-T, R adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu atau tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh ya. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Nah, tingkat pertumbuhannya itu 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Nah, jawabannya itu PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1, di mana R besar sama dengan 1 tambah R. Nah, P1-nya itu adalah 1 juta. Sedangkan R-nya itu sama dengan 0,04. R besarnya adalah 1 tambah 0,04 adalah 1,04. Nah, maka P tahun 2006 itu adalah P 2006 itu adalah P15. Jadi itu P15 ya, bukan P16. Nah, P15 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15 kurang 1. Nah, didapatkanlah hasilnya itu 1 juta dikali 1,731676. Didapatkanlah hasilnya adalah 1.800.943 jiwa. Nah, itulah contoh dari model deret dalam bidang ekonomi. Nah, oke, sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di grup ya untuk latihannya. Sampai berjumpa minggu depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat semua.